Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya. Kali ini kita tetap di pelajaran PPKN bab yang pertama, yaitu perumusan dan penetapan Pancasila sebagai dasar negara. Cuman di pertemuan kedua kali ini kita akan fokus ke usulan-usulan dasar negara yang disampaikan oleh beberapa tokoh. Oke, kita mulai saja pembelajaran kita pada hari ini. Oke, tujuan pembelajaran kita kali ini adalah yang pertama, setelah kalian melalui pembelajaran ini, kalian akan bisa menjelaskan proses perumusan dasar negara. Dan yang kedua, setelah kalian melalui pembelajaran ini, kalian bisa menyebutkan usulan-usulan dasar negara yang disampaikan oleh tokoh-tokoh nanti. Oke, kita lanjut ke materi. Oke, perumusan dasar negara. Dasar negara, apa itu dasar negara? Dasar negara adalah pondasi berdirinya sebuah negara. Jadi ibarat sebuah bangunan, tanpa sebuah pondasi, tentu kekuatan bangunan itu tidak akan kuat, atau bahkan bangunan itu tidak akan bisa berdiri. Nah, itu sama seperti dasar negara. Sebuah negara perlu yang namanya pondasi atau dasar negara supaya negara itu bisa berdiri dan tidak bisa roboh atau hancur. Oleh karena itu, di sidang BPUPKI yang pertama, Ketua BPUPKI, kalau kalian masih ingat, Rajiman Widyodiningrat, mengingatkan kepada seluruh anggotanya bahwa penting Indonesia memiliki sebuah dasar negara nantinya. Kemudian setelah itu muncullah usulan-usulan mengenai rumusan dasar negara yang dikemukakan oleh beberapa tokoh, 3 tokoh besar pada waktu itu. Siapa saja tokoh ini? Yang pertama adalah Muhammad Yamin, Supomo, dan juga Insinyur Soekarno. Nah, usulan itu sendiri berakar pada kepribadian dan gagasan besar dari bangsa negara Indonesia. Jadi asli dari bangsa negara Indonesia sendiri. Oke, kita bahas usulan-usulan yang dikemukakan oleh beberapa tokoh tadi. Yang pertama, usulan dari Muhammad Yamin. Nah, ini adalah foto dari Muhammad Yamin. Bagi kalian yang belum tahu seperti apa wajah Muhammad Yamin, nah inilah wajahnya. Oke, Muhammad Yamin menyampaikan 2 kali usulan. Yang pertama secara lisan. Lisan adalah secara omongan. Kemudian secara tertulis. Tertulis lewat pidatonya, dikemukakan lewat tulisan. Kedua usulan ini disampaikan pada tanggal 29 Mei 1945. Oke, apa yang disampaikan secara lisan? Jadi dasar negara dari Muhammad Yamin yang secara lisan, yang pertama adalah peri kebangsaan, yang kedua peri kemanusiaan, yang ketiga peri ketuhanan, yang keempat peri kerakyatan, dan yang kelima adalah kesejahteraan. Itu adalah usul dasar negara secara lisan dari Muhammad Yamin. Kemudian dia menyampaikan secara tertulis. Apa yang disampaikan secara tertulis? Yang pertama adalah ketuhanan yang Maha Esa. Yang kedua, kebangsaan persatuan Indonesia. Yang ketiga, rasa kemanusiaan yang adil dan beradab. Yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Dan yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Seperti yang kalian lihat di slide ini, mirip sekali seperti yang ada di Pancasila yang sekarang. Usulan dari Muhammad Yamin yang dia sampaikan secara tertulis. Oke, itu dari Muhammad Yamin. Lanjut. Kemudian usulan kedua dari Supomo.
Nah, ini adalah foto dari Supomo. Oke, Supomo satu kali menyampaikan usulannya, tidak seperti Muhammad Yamin tadi. Dia menyampaikan usulannya pada tanggal 31 Mei 1945. Apa yang diusulkannya? Yang pertama, dasar negaranya adalah persatuan. Yang kedua, kekeluargaan. Yang ketiga, keseimbangan lahir batin. Yang keempat, musyawarah. Dan kelima, keadilan rakyat. Jadi itu adalah usul negara, dasar negara dari Supomo. Oke, lanjut. Nah, usul dari Soekarno. Kalian tentu sudah sering lihat foto ini. Ini adalah foto Soekarno alias presiden pertama Indonesia. Dia juga ikut andil dalam merumuskan dasar negara lewat usulannya. Nah, Soekarno menyampaikan usulannya tersebut pada tanggal 1 Juni 1945. Diingat-ingat, 1 Juni 1945. Terus apa yang diusulkan? Yang pertama adalah kebangsaan Indonesia. Yang kedua, internasionalisme atau peri kemanusiaan. Yang ketiga, mufakat atau demokrasi. Yang keempat, kesejahteraan sosial. Yang kelima, ketuhanan yang berkebudayaan. Tidak sampai di situ. Kemudian, selain menyampaikan usulan tersebut, Soekarno juga mengusulkan nama dasar negara. Jadi kalau misalkan sebuah dasar negara sudah jadi, pasti ada sebutannya. Nah, Soekarno mengusulkan nama tersebut. Nama tersebut adalah Pancasila. Pancasila berasal dari bahasa Sanskerta. Kalau kita pecah-pecah artinya, panca berarti 5 dan sila berarti asas atau dasar. Jadi kalau kalian gabung, arti Pancasila sesungguhnya adalah 5 dasar atau 5 asas. Nah, karena pada tanggal 1 Juni 1945 Soekarno mengusulkan nama itu, kemudian setiap tanggal 1 Juni kita peringati sebagai hari lahir Pancasila. Itu usul dari ketiga tokoh, mulai dari Yamin, Supomo, dan Soekarno. Nah, ini adalah Pancasila yang sekarang. Lanjut. Kemudian setelah menyampaikan usulan dasar negara itu seperti apa? Kemudian usul-usul tersebut oleh Ketua BPUPKI dibuatkan sebuah panitia kecil. Yang pertama, panitia itu tidak ada namanya. Kemudian setelah itu dibentuk panitia kecil yang berjumlah 9 orang, atau biasa kita sebut sebagai panitia 9. Oke, ini adalah anggota beserta foto dari panitia 9, di mana Soekarno dan Hatta mempunyai kedudukan yang tinggi di panitia tersebut. Soekarno bertindak sebagai ketua panitia 9 dan Muhammad Hatta bertindak sebagai wakil dari panitia 9. Oke, kemudian panitia 9 itu apa? Panitia 9 nanti tugasnya dan hasilnya adalah menghasilkan kesepakatan yang biasa disebut sebagai Piagam Jakarta atau Jakarta Charter. Jadi ini adalah sebuah kesepakatan yang dihasilkan oleh panitia 9. Namanya Piagam Jakarta atau Jakarta Charter. Bahasa Inggrisnya seperti itu. Kemudian isinya apa? Isi Piagam Jakarta sebenarnya hampir mirip seperti Pancasila yang sekarang atau di pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Cuman kalau kalian perhatikan di buku atau di LKS kalian, perbedaannya itu ada di kata-kata. Kata-katanya seperti apa? Kata-katanya seperti ini. Kalau di Piagam Jakarta ada kata-kata ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi para pemeluk-pemeluknya. Tapi kalau kalian perhatikan di Pancasila ataupun di pembukaan Undang-Undang Dasar, kata-kata tersebut kemudian diganti. Diganti menjadi apa? Menjadi ketuhanan yang Maha Esa. Mengapa kok diganti? Ada alasannya. Alasannya adalah karena pada saat itu ada beberapa
wakil-wakil dari BPUPKI ataupun dia mendengarkan aspirasi dari masyarakat yang lain bahwa kata-kata tersebut itu nanti akan terjadi perpecahan. Karena apa? Kata-kata itu terlalu tertuju pada satu agama saja, yaitu agama Islam, sehingga wakil-wakil yang beragama Kristen Katolik ataupun Kristen Protestan tidak setuju dengan kata-kata tersebut. Kemudian demi menghindari perpecahan, mereka sepakat untuk berganti kata-kata tersebut menjadi ketuhanan yang Maha Esa seperti yang sekarang. Oke, itu adalah panitia 9. Oke, itu adalah materi kita. Sekarang kita masuk ke penugasan. Penugasan gampang sekali. Oke, yang pertama tentu kalian siapkan buku tulis atau selembar kertas juga boleh. Kemudian buku paket kalian buka di halaman 12. Kemudian setelah itu ada tabelnya berjudul tabel 1.1. Kemudian kalian jawab tabel tersebut. Kalau ada pertanyaan bisa tanyakan saya di grup WA kelas kalian. Kemudian setelah itu kirim jawaban kalian ke WA saya. Jangan di grup, khusus jawaban langsung ke WA saya. Dan jangan lupa ditulis nama, kelas, serta nomor absen. Oke? Kalau kurang jelas nanti bisa ditanyakan lagi ke saya. Oke, mungkin itu saja video kita kali ini. Terima kasih sudah menonton, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.